Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia part 2-nya pada pertemuan 9 ya. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Perhatikan soal nomor 1 berikut. Silakan pause dulu videonya ya. Nah, dari soal kita ketahui bahwa nilai X lebih dari 1. Kita akan membandingkan nilai P dan nilai Q. Nilai P sama dengan X pangkat 3 pangkat 3 per X kali X pangkat 2 pangkat 4. Sedangkan Q sama dengan 1 per X. P sama dengan X pangkat 9 per X pangkat 9. Karena di sini pangkatnya kita kalikan ya. 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan yang ini kita kalikan 4 dengan 2, 8. Dan tambahkan 1, jadinya X pangkat 9 juga. X pangkat 9 per X pangkat 9 sama dengan 1. Jika X lebih dari 1, maka nilai P sama dengan 1 pasti lebih dari nilai Q sama dengan 1 per X. Sehingga P lebih dari Q. Maka jawaban yang cocok adalah A. Nah, perhatikan soal yang nomor 2 ini. Kamu boleh aja pause ya untuk melanjutkan ke jawabannya. Dari soal kita lihat gambar sebagai berikut. Nah, di sini diketahui segitiga A C D. Nah, di sini adalah B ya. Kemudian ini Y, ini X, ini Z, ini Q, ini P. Dimana AC itu sama panjangnya dengan CD. AC sama dengan CD. Kemudian sudut P diketahui 37 derajat dan sudut Q sama dengan 50 derajat. Jika P sama dengan X dan Q sama dengan 2Y, apa hubungannya gitu. Di sini kita lihat sudut A itu sama dengan sudut D. Sudut A sama dengan sudut D karena sama kaki ya. Tadi kan AC sama dengan CD. Sudut A tambah sudut D tambah sudut C. Sudut A tambah sudut D tambah sudut C itu nilainya adalah 180 derajat. 2 kali sudut A. Kenapa jadi 2 kali sudut A? Karena sudut A sama dengan sudut D. Maka sudut D ini sama saja dengan sudut A. 2 kali sudut A tambah 50 derajat itu sama dengan 180 derajat. Sehingga 2 kali sudut A sama dengan 180 kurang 50 sama dengan 130 derajat. Sudut A sama dengan 130 derajat bagi 2 sama dengan 65 derajat. 65 derajat ini sama dengan Y. Berarti sudut A itu sama dengan Y ya, sama dengan 65 derajat. Kemudian sudut X berapa? Karena tadi sudut P diketahui 37, Y-nya dapat 65, maka X adalah 180 derajat kurang Y kurang P. Sama dengan 180 kurang 65 kurang 37 derajat. Maka X sama dengan 78 derajat. Sehingga nilai P sama dengan 78 derajat dan Q sama dengan 2 kali Y yaitu 2 kali 65 derajat sama dengan 130 derajat. Sehingga jawabannya adalah P kurang dari Q. Yang cocok adalah B. Perhatikan soal nomor 3 berikut. Ya, silakan di-push ini pilihannya ya. Sebaiknya sih kamu coba dulu menjawabnya, lalu nanti sesuaikan dengan jawaban kita yang ada, oke? Dari soal kita ketahui nilai matriks A sama dengan 1, 2, 3, 6, matriks B, C, B, A, C, dan matriks C sama dengan 8, negatif 1, 24, negatif 3. Nilai C sama dengan A kali B. Bandingkanlah nilai P sama dengan 4A kurang B dan Q sama dengan 4A tambah 2C. Di sini kita akan membuat seperti biasa ya, A kali B sama dengan C. Di sini 1 kali C sama dengan C, 2 kali A sama dengan 2A, jadi C tambah 2A. Baris kali kolom sama seperti yang lainnya. Kita dapatkan C tambah 2A, B tambah 2C, 3C tambah 6A, 3B tambah 6C sama dengan 8 negatif 1, 24 negatif 3. Perhatikan C tambah 2A sama dengan 8.
dan 3C tambah 6A sama dengan 24. Ini kalau kali 3 yang di atas untuk menyamakan koefisien 3C, maka semuanya akan sama sehingga hasilnya akan jadi 0, 0, 0 gitu. Kalau dia seperti itu tandanya memiliki banyak solusi karena garis itu adalah berimpit. Karena determinan A sama dengan 0, maka dia adalah matriks singular. Maka ada banyak nilai matriks B sama dengan C, B, A, C. Jadi nilai C ada banyak, nilai B ada banyak gitu, A ada banyak, sehingga kita bisa pilih C tambah 2A sama dengan 8 dari sini. Kita misalkanlah C sama dengan 2, sehingga 2 tambah 2A sama dengan 8 dan A sama dengan 8 kurang 2, 6, 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3. Lalu B tambah 2C sama dengan negatif 1. Ini B tambah 2C sama dengan negatif 1. C sama dengan 2, maka B sama dengan min 5. Sehingga P sama dengan 4A kurang B, 4 kali 3 kurang negatif 5 sama dengan 12 tambah 5 sama dengan 17. Dan Q sama dengan 4A kurang 2C sama dengan 4 kali 3 tambah 2 kali negatif 5 sama dengan 12 kurang 10 sama dengan 2. Jadi nilai P lebih dari Q, atau jawaban yang itu adalah A. Perhatikan soal nomor 4 dengan seksama, pause jawabannya, pause dulu soalnya sebelum dijawab. Nah, dari soal kita ketahui data pertama adalah 10, 30, dan X. Data kedua adalah 20, Y, dan Z. Di mana rata-rata data pertama itu sama dengan 5 lebihnya dari data kedua. Maka X bar 1 sama dengan X bar 2 tambah 5. Di sini yang ditanyakan adalah nilai X sama dengan berapa? Ini nilai X ini. Dari pernyataan 1, jumlah data kedua adalah 75. Dan pernyataan kedua Y sama dengan 15. Kita gunakan dulu pernyataan 1. 20 tambah Y tambah Z sama dengan 75. Itu artinya 10 tambah 30 tambah X per 3 sama dengan 20 tambah Y tambah Z per 3 tambah 5. Sama dengan, ini tadi kan diketahui ya, jumlah data kedua adalah 75. 20 tambah Y tambah Z adalah 75. Berarti 75 per 3 tambah 5. 75 per 3 kan sama dengan 25. 25 tambah 5 sama dengan 30. Nah, jadi di sini 10 tambah 30 tambah X sama dengan 30 kali 3. Ini titik ya, kali 3. Sehingga 10 tambah 30 ini 40. 40 tambah X sama dengan 90. Maka X sama dengan 90 kurang 40. X sama dengan 50. Dari pernyataan 1, kita sudah dapat menemukan nilai X. Nah, bagaimana dengan pernyataan 2? Dengan pernyataan 2 Y sama dengan 15 di sini, maka kita harus perlu lagi mencari Z dan mencari X. Nah, dengan mengetahui nilai Y sama dengan 15 belum cukup untuk menemukan nilai X, sehingga jawaban yang benar adalah A, yaitu 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 2 saja tidak cukup. Itulah dia jawabannya. Perhatikan soal nomor 5 berikut ini ya. Ada gambarnya tuh segi 5 ABCD. Itu pilihannya. Ya, kalau mau jawab dulu ya boleh di pause aja ya. Nah, dari soal tadi kita ketahui gambar sebagai berikut, di mana segitiga ABC, ABC dan segitiga ABE, ABE itu adalah siku-siku. Kalau yang ABC ya jelas siku-sikunya di C. Kalau ini sih tidak ada dibuat di mana siku-sikunya. Jadi luas ABC ABD sama dengan 48 cm persegi. Panjang BC sama dengan 12 cm. Yang ditanya adalah jarak dari C ke BE. Ke BE. Nah, berarti itu adalah CD sebenarnya ya. Pernyataan 1, AC sama dengan 14 cm. Pernyataan 2, BE sama dengan 16 cm.
kita menggunakan pernyataan 1 dulu. Jika AC sama dengan 14, maka luas segitiga ABC, nih segitiga ABC tadi itu sama dengan AC kali BC per 2, karena setengah alas kali tinggi kan, berarti 14 kali 12 per 2 sama dengan 84 cm persegi. Sedangkan luas segitiga BCD itu berarti bisa kita hitung dengan mengurangkan luas segitiga ABC dengan luas segitiga ABD. Jadi 84 kurang 48 sama dengan 36 cm persegi. Jadi luas BCD sama dengan BCD itu kan DC kali BC. DC kali BC per 2. DC nya berarti luas BCD kali 2 per BC. Luas BCD tadi adalah 36 kali 2, 72 bagi 12 sama dengan 6. Jadi DC sama dengan 6 cm. Maka ini sama dengan jarak dari C ke BE. Nah, sudah ketemu ya, jaraknya adalah 6 cm. Dengan mengetahui yang nomor 2 ya, BE sama dengan 16 cm, belum cukup untuk menentukan jarak dari C ke BE. Sehingga jawaban yang benar adalah A, 1 saja cukup, 2 saja tidak cukup.